Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kami kebetulan kedatangan sebuah pasien. Sebenarnya bukan pagi ya, tadi malam itu sekitar pukul 8 malam, udah mau tutup. Ada abang-abang ojek, tiba-tiba motornya mendadak di tengah jalan dan disetut sama teman gojeknya yang lain, diantarkan ke bengkel kami. Oke, karena semalam abang gojeknya ngotot pengen dibongkar, maka saya lakukan pembongkaran semalam. Awalnya kenapa kok bisa mogok? Awalnya adalah kurang lebih sekitar riwayat motor ini ya, kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu atau di sekitar bulan Ramadan, motor ini habis melakukan penggantingan seker atau oversize. Menurut cerita yang punya, di oversize sebesar 100 ya, naik ke 100, dipakai sekitar belum ada 1 bulan. Kemudian ada kebocoran di area radiator ada kebocoran. Kemudian radiatornya disarankan untuk diganti sama bengkel sebelumnya dan udah diganti dengan yang baru. Ini radiatornya baru. Oke, radiatornya baru. Nah, setelah dilakukan penggantian radiator baru, beberapa saat yang lalu si abang udah mulai mengeluh, kenapa kok terjadi motor sering panas atau cepat panas. Dan puncaknya adalah semalam waktu abang gojek lagi narik. Untuk informasi, abang gojeknya ini dia tinggal di daerah Cikupa, Tangerang, dan saya berada di posisi wilayah Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dan cukup jauh jaraknya dari Cikupa ke Grogol. Dan kebetulan mogoknya di daerah area sini, jadi mau nggak mau si abangnya memutuskan untuk dibawa ke tukang bengkel, karena kalau misalkan mau disetut, wah jauh banget bro, apalagi hiruk pikuk Jakarta dengan kondisi yang macet lalu lintasnya bisa sangat menguras energi. Nah, akhirnya motor dibawa ke bengkel kami. Kemudian saya tanya riwayatnya bagaimana, seperti yang tadi saya udah jelaskan riwayatnya motor ini. Oke, akhirnya saya cek dulu di area radiator. Di bagian radiator itu ternyata airnya tinggal sedikit bro, maka saya kaget. Saya tanya, kapan penggantian oli terakhir, ganti oli? Dia bilang oli baru diganti 3 hari yang lalu. Oke, oli baru diganti 3 hari yang lalu. Kemudian saya cek radiatornya, ternyata radiatornya tinggal sedikit. Kondisinya motor udah cukup panas bro, karena perjalanan abang ojek itu. Akhirnya saya coba cek di area busi, apakah ada kompresi atau enggak. Saya coba, ternyata ada kompresinya. Busi kemudian saya copot, saya engkol. Alangkah terkejutnya saya, ternyata dari busi itu semacam keluar air, jadi semacam keluar air radiator. Sepertinya emang air radiator. Itu kecurigaan saya. Kemudian saya bilang sama abang gojek, bang ini sepertinya nggak bisa hidup. Saya bilang, kenapa bang? Dia nanya, karena ini di area ruang bakarnya ada air. Loh kok bisa? Iya, kemungkinan ini adalah air radiator yang tercampur atau masuk ke dalam ruang bakar itu sendiri. Kemudian saya coba kasih pengertian ke abangnya bahwa kemungkinan masuk air radiator ke ruang bakar itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah packingnya rusak. Kemungkinan yang kedua adalah terjadi pemuaian di area head kop dan juga silinder kop.
sehingga ada celah buat air radiator untuk masuk ke ruang bakar. Dan yang kemungkinan yang ketiga adalah adanya kebocoran di area head cope itu sendiri. Jadi memungkinkan kebocoran bukan berarti dari ada keretakan, guys. Kemungkinan ada retakan yang ada di daerah area head cope ini sendiri, kemungkinan ya. Ini asumsi kemungkinannya kita coba semuanya, dan akhirnya saya melakukan untuk pembongkaran. Kondisinya motor udah seperti ini ya bro, jadi belepotan, udah belepotan. Kemudian saya lakukan pembongkaran, dan ternyata setelah saya lakukan pembongkaran, betul dugaan saya yang pertama, yaitu ada kemungkinan kerusakan di area packingnya. Dan waktu saya bongkar ternyata packingnya pecah bro. Nah ini packingnya pecah. Ini packing pecah. Ini harusnya lurus ke sini, nempel kan, ini pecah di sini. Saya nggak tahu kenapa kok bisa pecah seperti itu. Apakah ada kesalahan dalam pemasangan sebelumnya atau gimana, saya kurang mengerti. Intinya packingnya ini pecah. Dan indikasinya kalau terjadi kebocoran packing seperti ini, biasanya kalau kita misalkan isi air radiator di daerah sini, kita isi full, kemudian kita engkol atau kita starter, maka dia akan ada semburan. Jadi dari radiator sendiri itu airnya akan menyembur keluar, walaupun kondisi nggak hidup mesin ya. Jadi diengkol sekali 2 kali dia akan nyembur, maka kemungkinan besar adalah packingnya dia pecah seperti ini. Kemungkinan packingnya pecah. Kemudian saya konfirmasi kepada yang punya bahwa benar ada kebocoran di area packing. Akhirnya abang Gojeknya dari semalam itu jam setengah 9 malam dia memutuskan untuk pulang karena udah malam bro. Lagian juga jauh dari Grogol ke Cikupa, itu cukup jauh. Akhirnya abangnya memutuskan untuk pulang dulu. Dan saya juga memutuskan untuk menutup bengkel karena sudah malam, sudah larut malam. Dan rencananya adalah pagi ini akan kami coba untuk membereskan. Jadi kemungkinan bagi teman-teman yang mempunyai masalah sama tentang kebocoran radiator, mungkin ini adalah salah satu penyebabnya ya, bukan satu-satunya. Artinya apabila ada kehabisan, misalkan ada overhead, terus dicek air radiatornya cepat habis, misalkan habis, itu ada beberapa kemungkinan. Bisa yang pertama, termostatnya tidak bekerja, sehingga di titik didih tertentu termostat sendiri itu dia tidak membuka, sehingga air radiator yang berada di area head cope dan silinder cope dia habis menguap karena mendidih. Nah, itu bisa terjadi apabila termostatnya tidak bekerja. Dalam kondisi tertentu, titik didih tertentu dia tidak membuka, maka air radiator bisa habis menguap. Tidak ada kebocoran, tetapi habisnya menguap. Biasanya bisa ditandai dari ada selang yang ke arah sini tuh dia meneteskan embun. Nah, itu berarti termostatnya kemungkinan tidak bekerja. Terus yang kedua, apabila ada kebocoran bisa di area dalam ataupun di area luar. Di area dalam kemungkinan dari packing, contohnya seperti ini. Ini packingnya pecah ya bro. Nah ini packingnya pecah. Oke. Bisa juga dari seal water pump yang rusak. Kalau seal water pump yang rusak, maka olinya akan airnya akan tercampur ke dalam oli, sehingga warna oli akan berubah menjadi putih seperti susu.
Terus kemudian ada kemungkinan kebocoran di area sini, retakan biasanya itu bisa juga terjadi. Jadi demikian video singkat kami kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumin. Bisa juga kasih masukan buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga video kali ini bisa membantu dan juga bisa membuat menambah wawasan buat teman-teman. Semoga selalu sehat, dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Sekian untuk video selanjutnya, nanti kita coba. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.